Shalom, saya ucapkan kepada Bapak Sundoro, selaku dosen mata kuliah pneumatologi dan eklesiologi, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan presentasi saya kali ini. Saya Yulia Darlin, saya akan mempresentasikan mengenai studi teologis tentang ibadah online. Studi teologis tentang ibadah online. Bapak Ibu sekalian, perubahan dunia secara global sebagai imbas dari kemunculan dan penularan wabah COVID-19 tidak dapat dihindari. Jadi mayoritas negara dituntut untuk mengambil langkah tegas guna bisa beradaptasi dengan perubahan sistem yang terjadi saat ini. Jadi tidak hanya di bidang kesehatan saja terjadi perubahan, namun mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, berbagai jenis industri, budaya, sosial, hingga masalah kerohanian. Virus COVID-19 ini telah menjadi pandemi di seluruh belahan dunia. Sebelum virus COVID-19 ini masuk dan menyebar ke Indonesia, risiko dan dampak dari COVID-19 ini telah menyebar di media komunikasi seperti televisi dan internet. Sehingga masyarakat Indonesia mulai merasa ketakutan akan merebaknya wabah COVID-19 ini. Pada saat pemerintah Indonesia mengumumkan virus COVID-19 ini masuk ke negara Indonesia di awal Maret 2020, berbagai tanggapan pun telah diungkapkan oleh berbagai elemen bangsa ketika virus COVID-19 ini pun menyebar di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil solusi yang bisa diterapkan untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus COVID-19, yaitu social distancing. Penerapan social distancing adalah pada dasarnya cara menjaga jarak sosial, yaitu dengan menghindarkan diri dari keramaian atau tempat perkumpulan. Jadi pemerintah pusat Indonesia memberikan himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan keluarnya himbauan atau aturan dari pemerintah mengenai virus COVID-19 ini untuk menekan angka penyebarannya, gereja-gereja di Indonesia pun segera menindaklanjutinya. Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI mendorong gereja untuk menerapkan ibadah secara daring. Jadi pelaksanaan ibadah daring atau online ini sebagai bentuk pembatasan mobilitas manusia dalam berkumpul, sehingga PGI menghimbau agar warga gereja membatasi pertemuan yang tidak terlalu penting dan mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam beribadah. Namun, himbauan PGI sendiri terkait pelaksanaan ibadah online ini mendapatkan respon pro dan kontra. Pihak pro menyatakan bahwa ibadah online ini sebagai bentuk tindakan iman dalam menangani COVID-19. Jadi mereka atau pihak pro ini mempercayai bahwa iman yang tepat akan hadir dalam setiap upaya sederhana demi merawat kehidupan. Sedangkan pihak kontra sendiri menyatakan bahwa ibadah online sebagai tanda kurang percaya akan perlindungan Tuhan. Jadi pihak kontra sendiri memakai Mazmur 91 sebagai beriman kepada perlindungan Allah. Namun terlepas dari pihak pro dan kontra ini, PGI tetap mendorong warga gereja untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam upaya menangani COVID-19. Pro dan kontra mengenai ibadah di rumah tampaknya sudah menimbulkan perpecahan pemahaman antara iman dan hikmat. Jadi di satu sisi ada kalangan yang berpendapat kalau gereja perlu bijak dengan menaati himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah, ya dengan tujuan mengurangi risiko penularan penyebaran virus COVID-19. Tapi di sisi yang lain, di kalangan yang lain, ada kalangan yakini bahwa keputusan untuk beribadah di rumah adalah tindakan tidak memiliki iman.
karena orang Kristen sendiri dianggap takut dan kalah dari virus COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi umat beragama, termasuk umat Kristen, untuk dapat beribadah bersama di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemajuan teknologi saat ini telah membawa manusia dalam sebuah kebudayaan yang baru, suatu kebudayaan yang sulit melepaskan diri dari teknologi digital. Komunikasi jarak jauh yang dulu dilakukan melalui surat tertulis, lalu kemudian merambah melalui telegraf, telepon genggam atau handphone, dan terakhir komunikasi dengan memanfaatkan internet. Jadi kemajuan di masa sekarang ini dimanfaatkan oleh beberapa gereja dalam beribadah, khususnya dalam ibadah online yang dilakukan secara live streaming. Bahkan ternyata kalau kita melihat ke belakang, di masa lalu itu teknologi, radio, dan televisi juga digunakan oleh gereja untuk menyiarkan kebaktian secara live. Namun penyiaran radio dan televisi punya kelemahan, karena jemaat sendiri yang ikut ibadah tidak langsung bisa berinteraksi. Radio dan televisi hanya dapat mengirimkan informasi dalam satu arah. Jadi berbeda dengan ibadah sekarang yang berbasis teknologi internet, di mana mampu memberikan kesempatan kepada jemaat untuk saling berinteraksi. Jadi teknologi ini memungkinkan masyarakat di belahan dunia lain untuk beribadah di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Hal ini semakin dimungkinkan dengan seiring berkembangnya teknologi digital. Kemunculan smartphone, tablet, smart TV, dan banyak perangkat digital lain yang berkembang pesat jumlahnya sangat mendukung terselenggaranya ibadah secara online ini. Teknologi yang terus berkembang diyakini bahwa teknologi ini kemudian akan mengarahkan pada munculnya generasi masa depan yang memungkinkan orang-orang bisa dihadirkan seolah-olah mereka nyata di gereja, sekalipun berada di tempat yang berbeda dan sangat jauh. Nah, di era digital saat ini, ibadah bersama di rumah masing-masing jemaat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam jaringan internet. Jadi penggunaan jaringan internet sebagai sarana ibadah ini sebagai pengganti sementara bangunan gereja merupakan sesuatu yang baru bagi umat Kristen. Jadi, dengan demikian fungsi bangunan gereja sebagai tempat bersekutu dan ibadah bersama untuk sementara waktu digantikan oleh teknologi internet melalui live streaming selama masa pandemi COVID-19 atau proses social distancing ini masih diberlakukan. Namun, penggunaan teknologi ini, baik melalui Facebook, YouTube, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, masih menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena zaman sudah berubah dan terus berkembang, sehingga teknologi pun harus diikuti. Namun, sebagian orang juga bertentangan dengan ibadah secara online. Sebagian orang merasa ada pertentangan antara ibadah online dengan model ibadah tradisional yang menekankan pada pertemuan langsung antara jemaat dan antara pengkhotbah dengan jemaat. Jadi, mereka beranggapan persekutuan di antara para jemaat dipandang sebagai sesuatu yang benar-benar hilang dan sebagai ide yang tidak alkitabiah dengan menerapkan ibadah online ini. Jadi pandemi secara radikal mengubah berbagai aspek kehidupan dalam jemaat dan masyarakat. Dengan perubahan yang terjadi, sejumlah gereja telah berusaha menghadirkan rupa-rupa peribadahan secara online. Dan seiring dengan berjalannya pun jemaat semakin terampil dan semakin terhubung dengan berbagai bentuk ibadah secara online. Lalu kita akan membahas bagaimana sih pandangan Alkitab sendiri mengenai ibadah online. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani, itu saka,
yang artinya sujud menyembah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata ibadah itu berasal dari bahasa Yunani proskuneo, yang berarti mencium tangan atau merendahkan diri kepada orang lain karena rasa hormat. Jadi definisi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan tindakan penghormatan manusia kepada Allah. Jadi Matius 18 ayat 29 dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu, saat Yesus menyampaikan hal itu, belum ada bangunan gereja. Bahkan ketika gereja mulai dalam kitab para rasul, sebagian besar pertemuan berlangsung di rumah-rumah. Kita akan melihat beberapa ayat mengenai ibadah dalam Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama itu dalam Perjanjian Lama. Di Kejadian 4 ayat 3 sampai 4, di situ Kain dan Habel melaksanakan ibadah dengan cara memberikan persembahan kepada Allah. Jadi di Perjanjian Lama ternyata ibadah telah dilakukan sejak adanya Adam dan Hawa, yaitu anak-anaknya sendiri, Kain dan Habel. Mereka melaksanakan ibadah dengan cara memberikan persembahan atau korban kepada Allah. Kemudian di Kejadian 12 ayat 7 sampai 8 dan di Kejadian 13 ayat 4, di mana Abraham juga beribadah dengan membangun banyak misbah dan mempersembahkan korban makanan kepada Tuhan. Selanjutnya di Keluaran 23 ayat 14 sampai 17, di Imamat 1 ayat 1 sampai 7 dan di Ulangan 12 ayat 1 sampai 32, di mana Musa juga beribadah dengan mempersembahkan korban dan membangun kemah suci. Jadi Musa sendiri dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar ibadah bagi umat secara terorganisir dan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari sebuah ibadah. Nah, Musa ini mulai diatur hukum mengenai persembahan korban dan juga ada hukum tentang hari-hari raya keagamaan. Lalu pusat peribadahan dimulai di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Namun pada saat masa pembuangan orang-orang Israel yang ditawan, baik ke Babel maupun Asyur, mereka akhirnya membangun sinagog sebagai pengganti Bait Allah yang dihancurkan. Jadi perkembangan peribadahan ini muncul karena kesadaran umat dalam memahami bahwa ibadah adalah faktor penting dalam kehidupan orang Yahudi. Jadi sekalipun Yerusalem dihancurkan, Bait Allahnya juga hancur, justru memunculkan pendirian sinagog sendiri karena pelaksanaan ibadah dirasakan sebagai kebutuhan yang penting. Jadi Allah memberitahu kita bagaimana umat dapat beribadah kepadanya, bukan karena umat tidak mengerti cara beribadah, tetapi karena mereka tidak layak. Itulah sebabnya Tuhan memberi mereka hukum Taurat sebagai cara Tuhan untuk menyediakan cara pemurnian dan penebusan kepada para umat. Jadi dalam Perjanjian Lama, Allah sendiri adalah pusat dari ibadah. Jadi manusia beribadah adalah sebagai responnya atas karya Allah yang telah diterima dalam hidupnya. Jadi ibadah dalam Perjanjian Lama merupakan sarana pertemuan antara Allah dengan umatnya, di mana inisiatif itu berasal dari Allah sendiri. Lalu kita akan melihat mengenai ayat-ayat yang membahas mengenai ibadah dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, di mana ibadah ternyata awalnya dilaksanakan di Bait Suci, selain di sinagog dan juga di rumah orang-orang percaya. Lalu yang kedua dalam Efesus 5 ayat 19 dan Kolose 3 ayat 16, di mana kesederhanaan itu merupakan ciri khas pelayanan-pelayanan rumah tangga ini. Dan ternyata sebagian besar ibadah dalam rumah-rumah ini terdiri dari puji-pujian, doa, pembacaan Alkitab, dan juga penjelasannya. Ibadah yang dilaksanakan di sinagog sendiri, pusat dari ibadah itu adalah pembacaan kitab-kitab.
Jadi frekuensi ibadah yang dilakukan sebenarnya tidak menentu, tetapi jika kita melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, bahwa jemaat di sana selalu bertemu dan bertekun dalam ibadah. Dan di Ibrani juga, di Ibrani 10 ayat 25, penulis kitab Ibrani menyatakan supaya jemaat jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya bahwa pertemuan-pertemuan atau ibadah bersama adalah sesuatu hal yang penting dilaksanakan oleh Kristen. Jadi dari pemaparan soal ibadah yang dilakukan di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terlihat bahwa ibadah itu adalah pernyataan kasih atau pelayanan kasih Allah kepada dunia, termasuk manusia, dan respon jawaban manusia atas pelayanan kasih Allah. Jadi Allah di dalam anugerahnya dia berdaulat, dia bersedia untuk mempersembahkan dirinya dalam Roh Kudus kepada manusia yang berdosa. Jadi itulah yang menjadi alasan tertinggi kita sebagai manusia penting untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi Allah telah dan sedang melaksanakan banyak hal melalui persatuan manusia dengan Kristus. Jadi itu semua adalah alasan untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Lalu dalam ibadah, orang percaya merayakan, menghidupi, dan mengalami karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi sehingga karya Allah itu dapat diperbaharui dan dihadirkan kembali untuk dialami jemaat dalam kondisi kehidupan mereka yang konkret di masa kini. Lalu ibadah adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ibadah seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi hubungan dengan Tuhan berimplikasi pada kepedulian manusia terhadap satu sama lain. Jadi bagaimanapun cara pelaksanaan yang dilakukan dalam ibadah tidak akan mengubah esensi dari ibadah itu sendiri. Jadi harus juga dipahami bahwa hadirat Tuhan yang sesungguhnya adalah bagaimana setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus akan menyentuh hati dan roh orang percaya. Jadi hadirat Tuhan bukanlah suasana untuk beribadah dalam arti sekedar ritual saja. Jadi ketika roh orang percaya dipersatukan dengan roh Tuhan, inilah saat di mana hadirat Tuhan yang benar-benar mulia itu terjadi. Nah, jika kita mengamati di masa gereja mula-mula, ditemukan bahwa ibadah tidak harus di bait Allah atau sinagog yang disebabkan berbagai hal. Khususnya karena penganiayaan yang terjadi kepada orang Kristen di masa itu, sehingga yang berkembang adalah ibadah di rumah-rumah jemaat. Hal ini dapat dijadikan dasar jika jemaat ada dalam masa sulit atau ada dalam bencana. Jadi ibadah boleh dilakukan dengan tidak bersama-sama di gedung gereja sendiri. Namun karena pertemuan jemaat dalam ibadah sangat diperlukan sebagai sarana untuk pertumbuhan bersama, pada umumnya banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa ibadah minggu secara pribadi atau ibadah rumah, ibadah secara online sesungguhnya tidak disarankan untuk terus-menerus dilakukan. Lalu dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6 dan di ayat yang 16 menjelaskan bahwa gereja pada hakikatnya adalah satu kesatuan tubuh Kristus yang disatukan di dalam kasih setia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Jadi dari sini dengan tegas menyatakan bahwa gereja itu bukan gedung, tetapi jemaat yang dipersatukan Tuhan. Jadi gereja adalah tubuh Kristus. Gereja itu lebih dari sekedar gedung. Lalu dalam 1 Korintus 1 ayat 2, mana Paulus menyebut orang-orang percaya di Korintus sebagai gereja. Hal ini memberikan kita pengertian bahwa di mana ada umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Karena sejatinya yang disebut gereja secara universal adalah semua jemaat yang berseru kepada nama Yesus dan mengaku bahwa Kristuslah yang menjadi juru selamat. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang penting bukan gereja secara fisik,
tetapi kehadiran Allah, karena di mana orang percaya memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Dalam tadi Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dapat ditemukan bahwa tempat ibadah jemaat mula-mula tidak selalu di bait Allah, kadang juga di rumah ibadah Yahudi maupun di rumah-rumah jemaat. Oleh sebab itu, jikalau hal yang lebih penting dalam ibadah adalah kehadiran Allah, maka hal ini dapat dijadikan dasar bahwa pelaksanaan ibadah tidak selalu harus di gedung dengan berkumpul bersama, tetapi dapat juga dilaksanakan secara online. Seperti pada tulisan-tulisan Paulus, yang dimana lokasi tidak menghalangi dia untuk hadir secara rohani dan berkumpul dalam roh. Ketika Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk bersatu dengan dia dalam roh dan mengambil keputusan bersama tentang suatu kasus di jemaat, dalam 1 Korintus 5 ayat 3-5. Jadi dengan cara yang sama, ibadah secara online dapat mengakomodir persekutuan. Jadi jika ada kesehatian di antara umat Tuhan, bahkan jika itu dilakukan secara online, sesungguhnya itu adalah sebuah persekutuan. Apalagi sekarang ketika teknologi sudah mampu menjawab dan mengatasi hambatan keberadaan secara fisik. Nah, untuk aplikasi bagi gereja sendiri, yang pertama, pelaksanaan ibadah secara online selain menjawab perubahan dan tantangan era serba digital, perlu juga mempertimbangkan dan menentukan tujuan gereja atau ibadah online. Misalnya, apa tujuan dari ibadah, dari penginjilan, dari persekutuan atau pelayanan secara online. Karena selain ada pertentangan dengan pelaksanaan sakramen baptisan dan perjamuan kudus, gereja pun perlu memperlengkapi dan memperbaharui sistem gereja supaya mampu mengakomodir segala perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, jemaat perlu menyadari bahwa ibadah yang sah tidak selalu harus di gedung gereja atau pertemuan fisik, tetapi juga secara online dapat diterima sebagai ibadah yang sah. Jadi akhirnya itu tidak ada gereja yang 100% efektif dalam setiap pelayanan, dan tetap ada ruang untuk pengembangan dan peningkatan selanjutnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pelayanan gereja dalam ibadah online harus terus maju dan ditingkatkan efektivitasnya. Jadi evaluasi harus terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan pembangunan serta pembinaan umat Tuhan dapat juga berlangsung dengan baik secara terus-menerus. Tidak hanya dalam satu waktu saja, tapi secara terus-menerus evaluasi akan dilakukan dan pembinaan umat Tuhan pun juga tetap berlangsung. Jadi kesimpulannya adalah pola ibadah yang dilakukan secara online pasca pandemi COVID-19 tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena hal yang paling penting dalam ibadah adalah kehadiran Tuhan dan persekutuan orang percaya. Esensi ibadah sendiri adalah sebuah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang berimplikasi kepada kasih manusia terhadap sesamanya. Karena itu, selama ibadah yang dilaksanakan memenuhi unsur itu, cara apapun yang digunakan, termasuk online, tidak mengurangi esensi atau nilai dari ibadah. Terlebih jika oleh teknologi, ibadah pertemuan fisik mengalami kendala dan keterbatasan dapat diatasi. Maka tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan ibadah secara online. Jadi, ibadah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal Tuhan sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ini saja pembahasan saya mengenai studi teologis tentang ibadah online. Semoga dapat memberikan kita pengertian dan pemahaman yang lebih mengenai ibadah online sendiri. Yang penting tetap kita kembali berpegang dengan Alkitab itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.